Halo para pecinta tanaman dan pertanian organik. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara saya mengolah tanah yang saya adopsi dari kitab Al-Filaha, yaitu sebuah kitab pertanian gabungan dari peradaban kuno seperti Mesir, Yunani, Romawi, dan Persia. Ini adalah sebuah karya monumental dari abad ke-12 yang ditulis oleh Ibnu Al-Awam. Kitab ini memuat tentang teknik pertanian, irigasi, pengendalian hama, serta pemeliharaan tanaman yang masih relevan hingga sekarang. Temukan bagaimana cara petani Andalusia mengolah tanah dan memanfaatkan astrologi dalam bercocok tanam dan menghasilkan panen berkualitas tinggi dengan cara yang pastinya ramah untuk lingkungan. Jika Anda tertarik, maka simak video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Salam petani mandiri. Berbicara tentang pertanian dewasa ini, sekarang kita hanya terfokus dengan pupuk dan pupuk. Apa pupuk yang baik, apa pupuk yang kita gunakan, sehingga kita melupakan yang paling mendasar tentang kondisi tanah dan kehidupan di dalamnya. Berbicara tentang tanah, tidak lupa juga berbicara tentang fisika tanah, kimia tanah, dan kehidupan seperti biota tanah dan mikroorganisme. Pada kesempatan ini, saya akan coba menjelaskan tanpa menggunakan bahasa yang rumit, yang pastinya mudah dimengerti, dan teknik ini sudah diadopsi dan diuji secara ilmiah di Korea. Dalam bertani, bagaimana kita seharusnya itu menjaga kehidupan di dalam tanah, seperti mikroorganisme dan biota tanah dan lainnya, karena mereka punya peran penting dalam memproduksi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara saya mengolah tanah hanya sekali olah saja. Buatlah atau gali sedalam 2 hasta, kurang lebih 40 cm, lalu masukkan bahan organik seperti daun kering, ranting, dan batang pohon, lalu tutup dengan tanah. Ini adalah teknik kuno yang sekarang dikenal dengan teknik hugelkultur. Kelebihan dari teknik ini adalah meningkatkan retensi air, karena kayu dapat menyerap air dan melepaskannya secara perlahan, membantu menjaga kelembapan tanah dan mengurangi kebutuhan penyiraman. Selanjutnya adalah meniru kondisi alami, karena teknik ini meniru siklus alami di dasar hutan, di mana kayu yang membusuk menyediakan nutrisi dan kelembapan untuk tanaman. Di sini tidak lupa juga saya menambahkan dedaunan kering, serbuk kayu, dan kohe kambing dengan tujuan sebagai tempat tinggal mikroorganisme bermanfaat. Untuk ukuran bedeng seperti di video ini adalah lebar kurang lebih 60 cm dan panjang kurang lebih 15 meter. Untuk satu bedeng saya habiskan kohe beserta daun kering kurang lebih 25 kilo. Saya tabur tipis-tipis di atasnya. Dan selanjutnya adalah menambahkan larutan mikroorganisme lokal sebagai dekomposer dan pabrik alami dalam menyediakan nutrisi untuk tanaman. Bahan utama dari larutan ini adalah humus daun sebagai starter. Yang kedua adalah sumber karbohidrat. Di sini saya gunakan kentang rebus sebagai makanan untuk mikroorganisme. Dan yang ketiga adalah garam kasar. Untuk membuat larutan ini, saya sematkan linknya di deskripsi. Setelah itu saya tutup dengan witmat atau pengontrol gulma. Kelebihan dari witmat ini adalah sangat awet, memiliki sirkulasi udara yang baik, pengendali gulma efektif, menjaga kelembapan tanah, meningkatkan hasil panen, ramah lingkungan pastinya, dan tahan lama. Selanjutnya adalah meminimalisir hama dan penyakit. Dan yang terakhir adalah witmat atau geotekstil ini dapat mencegah pencucian hara pada tanah pertanian kita. Dan menurut pengalaman pribadi, witmat ini sangat cocok untuk digunakan dalam pertanian organik dalam aplikasinya. Untuk informasi tentang witmat ini atau geotekstil ini, saya taruh linknya di deskripsi. Bagi saya pribadi, penggunaan witmat atau geotekstil ini sangat murah ketimbang menggunakan mulsa plastik pada umumnya, karena witmat ini mempunyai daya tahan hingga kurang lebih 20 tahun ketimbang menggunakan mulsa plastik pada umumnya yang hanya bertahan sampai dengan 3 musim saja.
Untuk melubangi witbat ini, saya gunakan kaleng bekas yang dipanaskan dengan alat tas api portable sebagai pemanasnya. Untuk jarak tanam, saya gunakan 60 cm. Oke, seperti ini kurang lebih hasilnya. Terima kasih, saya Gugun Wangsa pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.